Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dian Hartani, NIM 1817401034 dari kelompok 16 yang akan menerangkan teknik reliabilitas. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Alfiri Salati, NIM 1817401007 dari kelompok 16 sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja ke pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Menurut Arifin, suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama dan pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Secara garis besar ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada dasarnya, reliabilitas ini diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan. Reliabilitas adalah tingkat ketetapan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada 3 cara pelaksanaan untuk menguji reliabilitas suatu tes, yaitu yang pertama ada tes tunggal. Tes tunggal adalah tes yang terdiri dari satu perangkat atau satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan. Dengan demikian, hasil tes ini hanya terdapat satu kelompok data berupa skor hasil tes. Yang kedua ada tes ulang. Tes ulang adalah tes yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Oleh karena itu, tesnya hanya satu dan dicobakan 2 kali, maka metode ini dapat disebut dengan single test double trial method. Kemudian hasil dari kedua tes tersebut dihitung korelasinya. Yang terakhir ada tes ekuivalen. Tes ekuivalen adalah tes yang terdiri dari 2 perangkat di mana soal-soal pada perangkat pertama ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua. Pengertian ekuivalen di sini adalah soal-soal yang memuat konsep yang sama, tetapi soal tersebut tidak persis sama. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Faktor-faktor tersebut ada 8 faktor. Yang pertama, jumlah butir soal. Banyaknya soal pada suatu instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitasnya. Semakin banyaknya soal, maka tes yang bersangkutan cenderung semakin menjadi reliable. Yang kedua ada homogenitas soal tes. Soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitas. Dua buah tes yang sama jumlah butir-butirnya akan tetapi berbeda isinya. Misalnya, yang satu mengukur tentang pengetahuan kebahasaan dan yang satunya tentang kemampuan fisika akan menghasilkan tingkat reliabilitas yang berbeda. Tes fisikan cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada tes kebahasaan, karena dari segi isi kemampuan menyelesaikan soal fisika lebih homogen daripada pengetahuan kebahasaan. Nah, yang ketiga ada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Nah, semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes untuk memiliki reliabilitas yang tinggi. Yang keempat ada keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes yang semakin
seragam akan memunculkan reliabilitas yang makin tinggi. Yang kelima, ada kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes, bahwa soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang cenderung lebih reliabel dibandingkan dengan soal-soal yang sangat sukar atau sangat mudah. Yang keenam, ada heterogenitas kelompok. Semakin heterogen suatu kelompok dalam pengerjaan suatu tes, maka tes tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Yang ketujuh, ada motivasi individu. Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mampu mempengaruhi reliabilitas. Perbedaan motivasi antar individu dalam kelompok akan menimbulkan kesalahan acak pada pengukurannya, karena individu yang tidak memiliki motivasi tidak akan mengerjakan instrumen tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, yang terakhir ada variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi variabilitasnya akan memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada menghasilkan rentangan skor yang lebih sempit. Seperti bentuk pilihan ganda cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk benar dan salah. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mbak Alf. Selanjutnya ada teknik reliabilitas. 1. Pendekatan tes tunggal. Analisis data untuk pendekatan tes tunggal bisa dibagi menjadi 2 macam teknik. Yang pertama ada teknik belah 2 atau split half teknik, dan yang kedua ada teknik non belah 2 atau non split half teknik. Yang pertama teknik belah 2. Rumus uji reliabilitas teknik belah 2 dilakukan dengan cara membagi tes menjadi 2 bagian yang relatif sama banyaknya, sehingga pada masing-masing tes mempunyai 2 macam skor, yaitu skor belahan pertama dan skor belahan kedua. Untuk skor belahan pertama itu soal nomor ganjil. Untuk soal nomor kedua itu nomor genap. Koefisien reliabilitas belahan tes dinotasikan dengan R setengah dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu korelasi angka kasar Pearson. Rumusnya sudah tercantum ya. Yang kedua ada teknik non belah 2. Rumus uji reliabilitas teknik non belah 2 mempunyai beberapa kelemahan, yaitu banyaknya butir soal harus genap. Yang kedua, dapat dilakukan dengan cara berbeda sehingga menghasilkan nilai yang berbeda. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan teknik non belah 2. Untuk perhitungan koefisien reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Kader-Richardson atau KR20 dan KR21. Untuk rumus yang digunakan menghitung koefisien reliabilitas tes tanpa membelah tes menjadi bagian adalah rumus KR20 dan KR21. Di sini rumusnya sudah tercantum. Yang selanjutnya ada pendekatan tes ulang atau tes retest. Dilakukan dengan cara mencoba instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumen dan responden yang digunakan sama, tetapi waktu yang digunakan itu berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus berikut. Sudah tercantum. Yang ketiga ada ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pernyataan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama.
Bisa dicontohkan, berapa tahun Anda sudah belajar bahasa Korea? Yang kedua, tahun berapa Anda memulai belajar bahasa Korea? Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responden dan waktu yang sama, tetapi dengan instrumen yang berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen.